Selamat pagi anak-anak ibu, kembali lagi kita belajar bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan belajar mengenai penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Secara umum ada 6 kebahasaan yang terdapat dalam teks deskripsi. Yang pertama menggunakan kalimat perincian, kedua cerapan panca indera, ketiga sinonim, keempat kata umum atau kata khusus, yang kelima kata berimbuhan me, dan yang keenam adalah kata depan atau preposisi. Yang pertama, menggunakan kalimat rincian. Kalimat rincian adalah kalimat yang menjelaskan objek secara rinci, detail, atau lengkap. Ibuku orang yang sangat baik. Maka kebaikan ibu ini dijelaskan dengan munculnya kalimat dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Kata menolong, ramah, tutur kata lembut adalah kalimat menjelaskan kalimat ibuku orang yang sangat baik. Yang kedua, menggunakan cerapan panca indera. Cerapan bisa berupa penglihatan, pendengaran, penciuman, atau perasaan. Para penari berlenggak-lenggok di atas 3 level panggung miring dengan sudut 15 derajat Celcius. Ketika kita membaca kalimat ini seolah-olah kita melihat. Musik menggetarkan suasana, seolah-olah kita dapat mendengar. Adegan puncak benar-benar mengaduk-aduk emosi penonton, seolah-olah kita merasakan emosi penonton tersebut. Menggunakan sinonim. Sinonim artinya persamaan makna kata, maknanya yang sama, tulisannya berbeda. Kata indah bersinonim dengan kata elok, permai, molek. Kata-kata ini ada dalam teks deskripsi. Pesona Pantai Senggigi. Ini ada ibu kutip kalimatnya. Pantai Senggigi sangat indah. Muncul kalimat berikutnya, sungguh elok pemandangan pantai ini. Maka kata-kata bersinonim sering kita temukan dalam teks deskripsi. Selanjutnya kata umum dan kata khusus. Kata umum artinya kata yang memiliki cakupan makna lebih luas. Kata khusus adalah kata yang memiliki cakupan makna lebih sempit. Kata indah maknanya luas, masih bersifat umum. Lalu muncul kata-kata pada kalimat-kalimat berikutnya, yaitu elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, memesona, manis. Kata-kata ini sudah lebih bersifat khusus. Demikian dengan kata melihat, dipersempit dengan munculnya kata-kata menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, dan memperhatikan. Yang selanjutnya kata depan. Kata depan sering disebut dengan preposisi. Kata depan itu sebenarnya sering penggunaannya salah, terutama penggunaan kata depan di dan ke. Kata depan itu tidak hanya di dan ke. Kata depan ada yang lain. Contoh, dari, daripada, pada, kepada, mengenai, tentang. Namun yang sering salah adalah penggunaan kata depan di dan ke. Di dan ke ada juga sebagai awalan atau imbuhan berupa awalan. Ya, di dan ke sebagai awalan atau di dan ke sebagai kata depan. Perhatikan, penulisan di dan ke sebagai kata depan harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Penulisan di dan ke sebagai awalan harus dirangkai dari kata dasar yang mengikutinya. Perhatikan contoh, di Karimun Jawa. Di sini adalah kata depan, maka harus dipisah dari kata Karimun, kata yang mengikutinya. Berbeda dengan penulisan kata di cat. Di cat ditulis secara serangkai karena di sini adalah awalan, yaitu imbuhan berupa awalan. Ke pura ini dipisah karena pura ini adalah karena ke di sini adalah kata depan. Kemunculan ke di sini adalah awalan. Di dekorasi
Ya, di dekorasi di sini ditulis serangkai karena di sini dia sebagai awalan. Di bagian depan, di sini ditulis terpisah karena di sini sebagai kata depan. Demikian di sini penggunaan kata di penulisan kata di dekorasi ditancapkan ditulis dia secara serangkai karena di situ sebagai awalan. Muncul pertanyaan, Ibu, pada saat kapan kita bisa membedakan di dan ke sebagai awalan atau di dan ke sebagai kata depan? Nah, perhatikan, ketika di dan ke sebagai kata depan, di dan ke itu diikuti kata tempat. Pura, Karimun, bagian depan. Sedangkan di dan ke sebagai awalan diikuti kata dasar. Di dilekatkan pada kata dasar cat, maka ditulis serangkai sehingga terbentuk kata berimbuhan di cat. Demikian kata kemunculan, di dekorasi, ditancapkan. Yang terakhir adalah penggunaan kata berimbuhan me. Kata berimbuhan me sering kita temukan dalam teks deskripsi. Misalnya kata dasarnya pesona dilekatkan dengan awalan atau imbuhan me, terbentuk kata berimbuhan memesona. Pukau, memukau. Kagum, mengagumkan. Ada di sini kalimatnya Ibu kutip. Dengan snorkeling maupun menyelam, Anda dapat menyaksikan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Dalam satu kalimat ini saja ada 3 kata yang mendapat imbuhan me, menyelam, menyaksikan, mengagumkan. Lihat, melihat. Julang, menjulang. Anda dapat melihat pemandangan Gunung Agung Bali yang menjulang tinggi. Namun perhatikan penulisannya. Kata memesona, memukau, mengagumkan. Perlu Anda ketahui bahwa kata yang baku adalah memesona, bukan mempesona. Nah, ketika mendapat imbuhan me, terbentuk kata memesona. Lihat, memesona, tidak ada lagi huruf P-nya di sini. Demikian dengan kata memukau, tidak ada lagi huruf P pada kata memukau. Demikian pada kata kagum, tidak ada lagi huruf K pada kata mengagumkan. Bandingkan dengan kata melihat. Me dilekatkan dengan kata dasar lihat terbentuk kata melihat. L-nya masih ada. Menjulang, menjulang. J-nya masih ada. Apa penyebab proses terbentuknya kata ini? Baik, akan Ibu jelaskan berikut ini.